Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ati Mariah Bonsai dari Rengganis Tani Bonsai di Pati, Jawa Tengah. Kita coba untuk melihat hasil gabungan bahan bonsai beringin Kimeng ya. Kimeng ini saya program sudah 1 tahun lebih. Ya, jujur aja sudah 1 tahun lebih. Tapi saya pindah di sini itu kemarau tahun lalu, jadi belum ada 1 tahun ya untuk pindah di pot pembesaran atau kita crown. Nah, di sini dulu saya menggunakan batang seukuran ini saja dan lebih kecil tentunya ya, lebih kecil dari ini, sekitar 8 atau 9 waktu itu seingat saya, dan sudah saya tanam di pot sementara beberapa bulan lalu. Baru saya pindahkan di sini setelah dirasa dia siap untuk menempati daerah yang lebih panas ya. Awalnya kan tetap saya teduhkan dulu karena dari jangkauan, terus kita gabung gitu. Nah, dimana pada video ini saya nggak mau ngapa-ngapain, terus terang saya tidak mau apa-apa, cuma sekedar sharing kepada rekan tani bonsai segampang-gampangnya ficus untuk mudah digabung ya, karena memiliki sulur juga, akar-akar sulur gini, kemudian lukanya juga cepat pulih dan bergabung, dan ini memang juga terbukti ya, ini benar-benar barang udah bergabung. Dari ukuran bayangkan aja sejempol lah, kira-kira sekitar 9 dalam kurun waktu katakanlah 1 tahun ya, 1 tahun lebih dikit, karena kemarau dan ini sudah musim hujan. Sekitar 8 bulanan saya pindah di crown sini karena kondisinya benar-benar subur dengan tinggi sudah hampir 3 meteran ini untuk tingginya dari pangkal ini. Ini sudah benar-benar bergabung ya rekan tani bonsai, dan terhitung rapi dan bersih sekali. Jadi ketika ada rekan tani yang waktu itu mengatakan tidak akan bisa bergabung dengan baik dan kelihatan gabungannya, itu tidak benar menurut saya. Lihat, sangat bersih sekali. Dan kali ini dengan mudahnya Kimeng yang saya sempat ceritakan tadi, kali ini pun saya akan menceritakan juga ada plus dan minusnya, ada dukanya juga ya. Tidak sekedar kita semata-mata langsung sukses terus dalam sistem menggabungkan bahan atau program dengan bahan ficus yang paling mudah sekali digabung. Dengan proses ini kita bisa mendapatkan pembesaran batang yang jauh lebih cepat dari batang tunggal ya rekan tani. Nah, gimana barang yang sekiranya tadi yang menurut saya itu gagal atau dukanya dalam menggabungkan batang, dan kenapa bisa gagal, nanti coba saya sharing kepada rekan tani bonsai ya. Jadi di video ini ya, tadi saya sebutkan saya tidak mau apa-apa, cuma sekedar memperlihatkan dan sharing kenapa bisa gagal dari penggabungan batang ini, dan rekan tani mudah-mudahan bisa mengambil baiknya atau pengalaman saya yang sekiranya kurang tepat dalam menangani proses penggabungan batang. Yuk langsung saja kita lihat bahannya ya rekan tani bonsai, ikuti saya terus. Nah rekan tani, ini kita ajak untuk memasuki lahan saya. Memang terus terang di sini kelihatan sekali sudah sumpek ya. Nah, sumpek sekali, ada sentigi, ada ficus, jenis-jenis ficus, ada si anci juga. Jadi benar-benar campur aduk. Dan coba kita mendekati bahan yang tadi sempat saya ceritakan. Ficus tapi ternyata bisa gagal juga dalam proses cangkok. Kenapa? Nah, di sini kita coba lihat ini bahannya. Ini sama umurnya dengan bahan tadi rekan tani bonsai. Rekan tani bonsai percaya atau tidak? Bahan ini umurnya sama dengan bahan yang awal tadi. Yang itu tadi sudah sebesar 3 kali lipat dari bahan ini. Nah, benar-benar yang saya pakai itu bahan yang seukuran ini rekan. Coba diperhatikan ya besarnya, dan yang itu tadi benar-benar sudah merekat. Kalau yang ini ada yang merekat cuma belum sempurna juga. Kemudian yang belakang malah bolong. Sama sekali belum mau ya, ini kelihatan belum mau merekat. Nah, di sini saya lihat kenapa? Karena penggunaan media saya juga tidak bagus. Pertama itu ya, penggunaan media saya sekedar menggunakan tanah gitu aja.
Ya sih Ficus mau-mau aja, cuma ini kan karena tanah merah ya. Tanah merah itu bersifat liat, jadi dia itu dalam waktu musim hujan kayak gini, dia itu menyimpan air yang terlalu banyak, jadi becek sekali. Jadi alangkah baiknya itu kalau dia memang sudah campuran ada skamnya atau sudah diolah dengan kompos, itu cukup bagus. Kemudian lagi di tempat yang terlalu keteduhan di sini, keteduhan bahan lainnya ya. Ini awalnya dulu ada Ficus arjunanya, kemudian sampingnya ada bahan lain juga. Memang benar-benar sudah sumpek lahan saya ini. Nah, di sini. Ya, kedua itu adalah di tempat yang kurang terbuka ya, atau ada pohon-pohon lain yang meneduhi bahan ini. Nah, yang kedua tidak rata juga. Sebelah sini itu ada sekedar pagar dari kayu gitu. Jadi yang belakang ini tadi kenapa kok tidak bisa tumbuh gemuk seperti yang bagian sisi depan? Nah, karena di sini jelas panasnya tidak dapat full kayak yang depan. Depan juga full, cuma tadi sudah kena itu ya. Poin kedua ketiga hampir sama, intinya panasnya tidak merata atau tidak full. Jadi Ficus memang membutuhkan sinar matahari yang full. Yang pertama tadi media ya rekan tani bonsai, coba diperhatikan medianya. Jadi ya pasti ini nanti saya pindah, dalam waktu dekat ini saya pindah, atau rekan tani bonsai mau nanti ketika proses pengangkatan ini sekalian saya juga pasti memotong akar-akar yang masih kelihatan aneh ya, belum tertata sama sekali. Jadi waktu itu sekedar saya bikin hidup dan harapannya bisa bergabung, tetapi ternyata tidak semua gabungan itu sempurna karena kesalahan dari saya sendiri. Jadi untuk penempatan yang tidak tepat, pertama memang membutuhkan sinar matahari full dan rata ya untuk jenis Ficus. Nah, kayak itu rekan tani bonsai. Mudah-mudahan rekan tani bonsai bisa mengambil baiknya dari apa yang saya sampaikan. Nah, bisa gagal juga ya, ternyata ini usianya sama ini. Seharusnya jikalau dengan keadaan yang sama, dengan sehat full matahari gitu, mungkin juga sudah mendapatkan ukuran batang yang sebesar yang tadi ya rekan tani. Cuma ini ya kita gagal juga. Nah, ini sengaja saya kurangi semua. Saya dengan proses cangkok-cangkok ini nanti sengaja saya pengen sekalian saya pindah dan sulam saya taruh di kebun kedua aja yang kayaknya bisa masih untuk menempati bahan jenis Ficus. Karena Ficus memang tadi membutuhkan lahan yang luas ya, kena full angin, kena full matahari. Nah, sampai jumpa lagi nanti di video-video yang lain, dan mudah-mudahan kita nanti bisa mengambil gambar pada proses pengangkatan bahan ini, dan jelas bahan ini harus segera kita pindah dari posisi saat ini ya. Nah, gitu aja sih yang coba saya perhatikan, dan menurut saya perlu saya bagikan karena rekan tani bonsai juga harus mengingat mempersiapkan lahan juga. Cocok enggak apabila kita pakai untuk pembesaran bahan Ficus seukuran, biasanya kan memang suka yang besar ya, yang besar-besar gitu, cocok enggak tempatnya gitu. Jadi kita juga enggak buang-buang waktu gitu. Ini kan sayang sekali, ini banyak, nanti sekalian tak pakai buat sulam. Ada sekitar berapa ya cangkokan, nah bisa. Gitu aja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat bertani, berkarya selalu, dan jaga kesehatannya. Salam dari Mbak Atik Maria dari Pati, Jawa Tengah.